Perkenalkan, nama saya Devi Putri Tesia dengan NIM 322111119 dari jurusan PPKN kelas reguler D Stambuk 2022. Di sini saya akan melakukan Critical Book Review atau CBR dan Critical Journal Review atau CJR. Buku utama yang saya ambil itu berjudul Teori dan Filsafat Kepemimpinan dengan penulis oleh Dr. Wendy Sukmadi Hutahayan, SE MTH. Diterbitkan pada tahun 2021 dan penerbitnya oleh Ahli Media Press. Kesimpulan dari bab 1 yang saya ambil itu bahwa Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok atau 2 orang maupun lebih di dalam suatu organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan suatu pikiran, mempengaruhi pikiran, perasaan, serta tingkah laku untuk melakukan suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam kepemimpinan juga memiliki 3 teori. Yang pertama itu teori genetis, yang kedua teori sosial, dan ketiga teori ekologis atau sintesis. Di dalam kepemimpinan juga pemimpin itu juga memiliki kelebihan. Yang pertama itu partisipasi, yang kedua itu prestasi, yang ketiga itu tanggung jawab, keempat itu kapasitas, serta yang kelima itu status. Kesimpulan dari bab 2 yang saya ambil itu bahwa di dalam kepemimpinan memiliki beberapa gaya. Yang pertama itu ada gaya yang demokratis, gaya yang karismatik, gaya yang otoriter, gaya yang militer, gaya yang paternalistis, serta gaya yang birokratis. Di dalam kepemimpinan juga memiliki beberapa syarat. Yang pertama, bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki kekuasaan. Seorang pemimpin itu harus memiliki kewibawaan, serta seorang pemimpin itu harus memiliki kapasitas atau kemampuan. Dan kesimpulan dari bab 3 yang saya ambil itu, pemimpin dapat menggunakan kekuasaan atau kewibawaan maupun kewenangan yang formal ketika melakukan kerjasama dengan orang lain. Bahwa kekuasaan itu dapat berasal dari basis antara pribadi, struktural, legitimasi, serta situasi. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin adalah apabila ia dapat mengidentifikasi tingkat kedewasaan individu atau kelompok bawahan yang hendak ia pengaruhi dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dan kesimpulan pada bab keempat yang saya ambil itu bahwa di dalam pemimpin atau kepemimpinan itu juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu menerima tanggung jawab. Kedua, kemampuan untuk bisa parsitif. Ketiga, yang bersifat objektif. Keempat itu menentukan prioritas. Dan kelima itu kemampuan yang berkomunikasi atau kemampuan komunikasi yang baik. Kesimpulan dari bab 5 yang saya ambil itu bahwa di mana ada pemimpin, maka di sana ada inovasi dan gagasan yang baru. Ada beberapa cara untuk menjadi pemimpin yang inovatif. Yang pertama itu memiliki visi, kedua itu terbuka terhadap perubahan, yang ketiga itu mencari alternatif, yang keempat siap menghadapi segala kegagalan, kelima selalu bersemangat. Dan buku pembanding yang saya ambil itu berjudul Kepemimpinan dengan Spirit Technopreneurship, ditulis atau penulisnya oleh Dr. Heri Erlangga, yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Visip Unpas Press. Kesimpulan buku ini bahwa kepemimpinan itu adalah relasi antara yang dipimpin dan yang memimpin. Kepemimpinan itu merupakan fungsinya kolektif. Di antara buku pembanding dan buku utama itu memiliki kesamaan.
Persamaannya itu terletak pada buku ini sama-sama membahas mengenai teori kepemimpinan, metode dan gaya kepemimpinan, serta tipe-tipe kepemimpinan. Sedangkan perbedaan antara buku utama dengan buku pembanding itu terdapat pada bahwa buku utama itu lebih membahas mengenai kepemimpinan yang kreatif dan inovatif serta nilai dan indikator kepemimpinan. Sedangkan pada buku pembanding lebih membahas mengenai bagaimana menjadi pemimpin yang baik serta pemimpin yang di masa depan. Di dalam buku pembanding dan buku utama juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Kelebihan yang terdapat pada buku utama itu yaitu keterkaitan buku, pembahasan isi buku sudah mencakup lebih baik, pemaparannya juga sudah cukup jelas. Sedangkan kelemahannya itu ada beberapa aspek tata cara tulis yang harus diperbaiki. Kelebihan dari buku pembanding itu covernya cukup menarik dan pemaparan materinya juga sudah cukup jelas. Di antara kedua buku utama dan buku pembanding, terdapat persamaan dan perbedaan terhadap jurnal-jurnal yang telah saya kutip. Persamaannya itu terletak pada buku dan jurnal sama-sama membahas mengenai materi kepemimpinan. Sedangkan perbedaannya itu terdapat pada bahwa jurnal lebih memfokuskan kepada bagaimana pengaruh kepemimpinan itu terhadap dunia pekerjaan melalui motivasi kerja. Di dalam jurnal juga telah dilakukan atau telah tertera hasil dan pembahasan penelitian yang akan memperkuat atau memperakurat materi-materi yang telah dipaparkan. Selanjutnya, ada dua jurnal yang saya kutip. Yang pertama itu jurnal utama dengan judul Kepemimpinan atau Leadership berbasis karakter dalam peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi. Di dalam jurnal ini, saya menemukan beberapa kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dalam jurnal ini bahwa tidak ada atau tidak memiliki sumber referensi, sedangkan kelebihannya memiliki pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan pada jurnal pembanding, saya mengambil yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Melalui Motivasi Kerja. Di jurnal ini juga saya menemukan beberapa kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya itu bahwa di dalam jurnal ini memiliki sumber referensinya dan memiliki tabel dan diagram yang akan memperkuat hasil penelitian. Dan kekurangannya itu jurnal ini tidak. Selanjutnya itu ada perbedaan antara jurnal utama dan jurnal pembanding. Perbedaannya itu jurnal utama lebih membahas mengenai kepemimpinan itu terhadap peningkatan kualitas di dalam bidang perguruan tinggi, sedangkan jurnal pembanding itu lebih membahas bagaimana kepemimpinan itu terhadap dunia pekerjaan melalui motivasi kerja. Sekian hasil dari pemaparan mengenai critical book review dan critical book journal review yang telah saya lakukan. Apabila ada kata yang tidak mengenakan hati, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Sekian dan terima kasih.